saya Lili Santa, mahasiswa PG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 Universitas Palangkaraya. Pagi ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 saya dengan materi kimia hijau di kelas 10 1 PASE SMA Negeri 1 Sanaman Mantikei. Berikut adalah video PPL Aksi 1 saya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta sediaan dari pangeran, silakan maju ke depan untuk berbicara. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, pada kita berdoa menurut agama dan saya memimpin dengan doa agama Islam. Berdoa dimulai. Rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pangeran. Saya itu mau cek hadirannya dulu. Hari ini Pak hadir semua? Hadir semua. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman dimohon menyanyikan lagu Indonesia yang berjudul Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi tentang kimia hijau, Ibu mau mereview ulang untuk materi kita kemarin, senyawa-senyawa kimia yang ada di kita. Nah, ada yang tahu unsur-unsur yang ada di alam apa aja? Oksigen, Nah, oksigen. Kalian perhatikan ini, H2SO4, asam sulfat, HCN, ya. Itu beberapa senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira di antara yang tadi apa yang berbahaya? Asam cyanida, asam sulfat, asam klorida. Kalau air berbahaya enggak? Artinya semua unsur kimia itu selalu ada di sekeliling kita. Di sini dalam hubungannya dengan pembelajaran kita, maka menampilkan dulu menggambarkan bagaimana perasaan dan suasana hati kalian saat ini sebelum pembelajaran. Ibu bagikan ada lembar, silahkan kalian isi lembar asesmennya. Di sini kalian mencoba ingat-ingat momen apa yang membuat kalian bahagia. Silakan kalian buat dalam bentuk gambar. Gambar apapun. Ibu minta satu orang bagikan. Oke, selesai. Hari kelas. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran kita apa. Dulu pencapaiannya itu nanti diharapkan kalian mampu mengamati, memiliki, dan menjelaskan konsep kimia dalam sehari serta menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan. Ini dalam capaiannya kalian kalau melihat misalnya ada permasalahan apa, kalian mampu menyelesaikannya dengan pembelajaran dengan kimia itu sendiri. Sehingga kalian bisa mendapatkan solusi terbaik yang diharapkan setelah kita. Kemudian tujuannya tadi kalian dapat menyajikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Setelah kalian belajar ini juga kalian bisa menerapkan kimia hijau itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sebelumnya kalian perhatikan gambar ini, apa bedanya antara gambar yang kiri dengan yang kanan?
Ayo. Sebelah kiri. Yang sebelah kirinya itu bersih, yang kanan ya. kotor. Di sini kalau misalnya disuruh pilih kalian, mana lingkungan yang paling enak untuk kalian tinggal? Kiri. Atau tempati? Kiri. Misalnya kalau kalian mendengar berita tentang pencemaran lingkungan, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan? Kalau kalian mendengar berita tentang pencemaran lingkungan, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi sampah. Ya, Mengurangi penggunaan plastik. kemudian ya bisa menggunakan produk daur ulang atau dia bisa juga kalian kalau mau bawa makanan, bawa minuman ya bawa sendiri gitu. Jadi jangan bawa atau membeli botol minuman yang kemasan atau makanan yang kemasan. Itu salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan supaya tetap asri dan bersih. Nah, di sini dalam pembelajaran kita nanti yang harus kalian lakukan ada beberapa langkah di situ nanti. Nanti Ibu akan menayangkan tentang video, kemudian dibagikan LKPD. Kemudian yang berikut mengamati video itu yang ada di layar nanti, kemudian melihat artikel atau modul yang ada di LKPD. Kemudian yang berikutnya Ibu kelompokkan kalian, mana nanti anggota kelompoknya itu 4 sampai 5 orang satu kelompoknya. Kemudian yang berikutnya kalian menganalisis masalah serta menyajikan solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang berikutnya, kalian membuat persentase dalam bentuk rangkuman aja. Itu nanti, yang mana kalian selain kalian melihat dari penayangan video itu tadi, kemudian dari modulnya, bisa kalian mencari literaturnya lalu dengan menggunakan HP cari di internet. Kemudian nanti baru kalian presentasikan masing-masing kelompok hasil. Itu secara garis besar langkah pembelajaran kita hari ini. Yang mana di sini mempelajari kimia gel itu cara garis besarnya itu gimana caranya kita bisa mengelola lingkungan. Nah, lingkungan yang ada sekitar kita supaya dia terlihat bersih, terlihat sehat. Itu bagaimana cara kita mengelolanya. Itu yang paling penting. Selanjutnya Ibu akan melakukan kalian. Silakan kalian bergabung dalam kelompok kalian masing-masing sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, dan nanti ditayangkan videonya. Kalian bisa amati dulu di videonya apa limbah plastik atau lingkungan yang ada di situ. Lalu nanti kalian isi di LKPD-nya. Ibu minta persoalan kelompoknya, istilahnya maju ke depan, mengambil LKPD-nya. Silakan di bagian depan itu, ini tuliskan kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya. Saya sudah menerima LKPD-nya. Silakan kalian perhatikan atau kalian amati video yang ditayangkan di layar. Hasil kalian dari silahkan kalian analisis masalahnya apa, kemudian kalian cari solusi tertentu juga dengan yang ada di artikelnya. Silahkan dibaca masalahnya apa, nanti bikin jadi satu aja masalah dari antara yang ada di video dengan yang ada di
waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazali. Di sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam video tersebut? Menurut kami, yang menjadi permasalahan adalah limbah plastik yang semakin meningkat di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi penghasil sampah terbanyak kedua di dunia. Yang kedua, masalah tersebut bahaya limbah plastik, plastik ramah lingkungan, dan dampak pembakaran plastik. Untuk bahaya limbah plastik bisa mengganggu sistem pernafasan dan limbah yang beracun, mengandung zat kimia berbahaya, dan juga mengandung zat karsinogenik yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau ada kata yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ini saya akan bertanya kepada apa yang dimaksud dengan zat karsinogen. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Jessie. Dipersilakan teman saya Putri ini untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Karsinogenik adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kanker. Jadi, tidak hanya terbatas pada zat berbahaya yang terdapat pada makanan, juga bisa terdapat dalam bentuk bahan kimia, virus, atau bahkan obat-obatan dan radiasi untuk pengobatan kanker itu sendiri. Sudah jelas? Ya, apakah sudah jelas? Ya. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Baik. Presentasi kami akan kami tutup di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan waktu untuk kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Maudriana Maulianti, ada teman saya Jessica Prasista, Alun Purbaningsih, Silva Kalistaria, dan Gita. Keturunan kami Jessica Prasista untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa yang jadi permasalahan yang ada di dalam video yang sudah ditayangkan tadi. Video yang telah ditayangkan membahas tentang limbah plastik yang semakin meningkat. Yang kedua, bagaimana masalah tersebut dapat terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah yang pertama yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Yang kedua, membuang sampah plastik sesuai tempatnya. Yang ketiga, tidak menggunakan kemasan plastik. Yang keempat, tidak menggunakan sendok dan sedotan yang sekali pakai. Karbon di dalam bumi. Contoh bahaya limbah plastik yaitu mengganggu sistem pernapasan. Limbah plastik bisa menghasilkan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Plastik daur ulang adalah jenis plastik yang diproduksi dengan mendaur ulang bahan plastik lama untuk membuat produk baru. Contohnya yaitu membuat kerajinan seperti membuat tas, keranjang, selanjutnya yakni plastik kompos. Ini bisa jadi salah satu jenis yang banyak dijadikan pilihan akan tetapi tidak menilai. Selanjutnya yaitu dampak pembakaran plastik. Membakar sampah plastik dapat mencemari udara dengan zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, dan folarid. Zat-zat ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, kanker, kecacatan janin, gangguan hormon, dan gangguan pernapasan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kami Jessica Prasista yang sudah menyampaikan hasil diskusi kami. Jika teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Pranista Septiani, saya dari kelas 10-1. Saya ingin bertanya, apa saja kerajinan tangan selain tas dan keranjang, dan kerajinan apa lagi yang bisa dibuat dari limbah plastik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gracia. Ide kerajinan tangan dari plastik yang dapat dibuat selain yang disebutkan tadi yaitu seperti gantungan kunci dari botol plastik, keranjang dari sedotan plastik,
dekorasi rumah dari tutup botol dan pot lucu dari botol bekas. Bagi teman-teman yang lain, apakah bisa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Ya, untuk selanjutnya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Glesia Pranista Septiani. Sedangkan namanya Susan, Liliana, Nikola dengan Dimas Saputra. Yang menjadi permasalahan adalah Indonesia merupakan penghasil sampah kedua di dunia. Terjadi karena masih banyak yang menggunakan botol minum kemasan. Solusinya adalah membawa botol air yang dapat digunakan kembali. Yang pertama, bahaya limbah plastik yaitu polusi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dan air selama proses dekomposisi. Lalu yang kedua, plastik ramah lingkungan. Plastik ramah lingkungan, plastik yang terurai dengan alami dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir yaitu dampak pembakaran plastik. Membakar sampah plastik juga dapat mencemari lingkungan. Rantai makanan dengan zat-zat ini dapat melekat pada permukaan daun dan memasuki tubuh hewan dan manusia melalui makanan. Sekian jawaban dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, Kelompok 2, saya Modriana Maulianti. Di sini saya ingin bertanya, itu mengapa Indonesia menjadi penyumbang sampah kedua di dunia? hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran lingkungan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan sampah tidak dibuang dengan baik. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Saya jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, sekarang kami tutup presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Persilakan kelompok 4 untuk presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pagi. Saya dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Nesta dan rekan-rekan saya Perdita Widianto, Yoga Pratama, Kaskal Utari Putri, dan Desita Bettina Kaya Priscilla. Yang kedua, bagaimana masalah tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan masih banyak masyarakat menggunakan kantong plastik saat berbelanja, membawa tas belanja sendiri, tidak menggunakan plastik kemasan, memilah plastik dari sampah lain, mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Silva Kalistaria dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Indonesia menjadi darurat sampah plastik? Masalah ini timbul dikarenakan sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, butuh ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk presentasi dari kelompok 4, sekian dan terima kasih. Persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Jadi kami dari kelompok 5 yang bergontakan 4 orang, saya Mandala Josi, Dewi Putri, Indah Wulandari, dan Gibearo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yang mana nanti akan dibacakan oleh teman kami Indah Wulandari. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dalam video dan artikel tersebut adalah limbah plastik yang semakin meningkat. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dampak pembakaran sampah. Membakar sampah plastik dapat mencemari udara dan zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, dan volatil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Apa yang telah dibacakan oleh teman kami Indah Wulandari, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan yang Kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana solusi yang terbaik agar sampah limbah plastik ini tidak semakin meningkat?
Solusinya adalah membawa tas belanja sendiri, membawa botol air yang dapat digunakan kembali, tidak menggunakan sendok dan sedotan yang berpakaian plastik, tidak menggunakan plastik kemasan, membawa kotak makanan sendiri. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya kembali, kami persilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan tutup di presentasi atau sesi jawab kami ini. Sekian dari kami. Terima kasih dari masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu menanggapi apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama yaitu apa sih yang menjadi permasalahan yang ada di video dan artikel tadi, yaitu Indonesia ini masih merupakan penghasil sampah terbanyak kedua di dunia. Itu karena masih kurangnya kesadaran dan kepedulian kita selaku warga negara, selaku masyarakat, selaku pribadi, selaku individu dan sebagainya dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan apa yang ada di lingkungan kita sendiri. Kemudian solusinya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sampah bisa kita pilah, yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganiknya. Kemudian ya, disangkut pelajaran tangan itu untuk yang proses berikutnya lagi. Sebelumnya bisa menggunakan apa? Kalau untuk bawa bekal, bawa minum itu bisa dengan bawa tas atau bawa tempat makanan atau bawa motor minuman sendiri. Itu untuk hasil diskusi kita tadi. Untuk yang berikutnya, atau ditanyakan dulu? Untuk yang berikutnya nanti Ibu akan melakukan penilaian siswa, yaitu penilaian antar teman. Nanti Ibu bagikan dalam bentuk lembaran, nanti kalian isi penilaiannya seperti apa dalam diskusi kelompok tadi. Ya, silakan siapa yang mau dinilai tulis namanya di bagian atas. Itu yang dicetak yang dalam kolom ini. Baik, sangat baik, baik, cukup dan kurang. Iya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan melakukan post test, yang mana ini maksudnya untuk melihat sejauh mana hasil dari apa yang sudah kita bahas hari ini tadi, pemahaman kalian tentang kimia hijau tadi. Nanti Ibu kasihkan soal, silahkan kalian jawab di LKPD ini atau di lembar ini. Nah, ini untuk post testnya, yaitu tentang limbah pabrik yang menghasilkan bau yang tidak enak untuk seluruh warga yang ada di Sukoharjo. Nanti dari artikel atau cerita ini atau dari menu ini, kalian identifikasi masalahnya seperti yang tadi lagi, mengurangi bau yang dihasilkan oleh limbah pabrik itu sendiri. Nah, ini Bu bagikan, silakan diisi nama kalian. Ya, untuk selanjutnya kita sama-sama refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Yang pertama, materi apa yang sudah bisa kalian pahami setelah pembelajaran tadi? Yaitu dengan menggunakan
kantong plastik, atau kalau belanja itu bawa kantong plastik sendiri, kalau mau bawa bekal sendiri, bawa tempat bekal dan juga tempat minum sendiri. Kemudian limbah plastik itu bisa kita buat menjadi kerajinan. Bagian yang belum saya kuasai itu tentang plastik ramah lingkungan. Yaitu plastik yang bisa didaur ulang dengan cepat. Dari bioplastik, kemudian biodegradable itu dibuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan yang tidak berbahaya. Dan berikutnya, apa manfaatnya? Agar tidak tercemarnya lingkungan. Kemudian apa kesan kalian selama pembelajaran ini? Pelajaran yang sudah saya pelajari hari ini yaitu kimia hijau ini sangat penting dalam agar lingkungan Indonesia tetap bersih. Dengan kita mempelajari kimia hijau, kita bisa mengelola lingkungan kita sendiri dulu menjadi lingkungan yang bersih, yang asri, yang enak untuk ditempati. Kemudian yang terakhir, apakah materi yang diajarkan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Materi yang diajarkan bisa dihubungkan di kehidupan sehari-hari agar kita tahu cara mengurangi sampah plastik. Menguranginya seperti apa? Yaitu tadi dengan menggunakan sampah plastik, istilahnya sampah plastik yang bisa didaur ulang, itu yang harus bisa kita gunakan. Nah, itu tadi untuk refleksinya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kimia hijau adalah ide untuk membuat produk atau proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan pembentukan beragam senyawa yang berbahaya bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Pentingnya kimia hijau adalah membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam. Solusi dalam menyelesaikan masalah limbah plastik adalah membawa tas belanja sendiri, mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Kemudian apa sih bahaya dari limbah plastik? Mengganggu sistem pernapasan, Ya, kemudian polusi tanah, polusi udara, mengandung zat kimia berbahaya. kemudian apa sih limbah plastik yang ramah lingkungan apa? Yaitu plastik yang bisa Terurai dengan alami. terurai dengan alami. Contohnya apa? Bioplastik dan plastik daur Ya. ulang. Kemudian apa sih dampak dari pembakaran sampah itu? Karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan gangguan pernapasan. Artinya kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari semuanya. Semoga nanti bisa kita manfaatkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti ada tugas Ibu berikan, tugas rumahnya, buat rangkuman. Itu apa sih kimia hijau, kemudian manfaatnya apa, kemudian penerapan dan pendekatan kimia hijau itu apa. Itu tugas rumahnya. Itu dikumpulkan minggu depan. Nah, kemudian materi untuk kita minggu depan masih kimia hijau, bagian 2-nya yaitu tentang prinsip-prinsip kimia hijau, yang mana yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, yang mana yang sesuai. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang yang memimpin doa. Nah, sebelum doa dimulai, silakan. Teman untuk mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, adanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih atas berkatmu dari Bapak, ya amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.